tolong pelan-pelan. Pak, ini pertama kalinya bagi saya. Saya takut sakit. Saya akan melayani Bapak dengan baik. Perkenalkan, namaku Maya. Jika hidup adalah sebuah novel, maka bab-bab awalku diisi dengan lembaran yang buram, beraroma rokok, parfum murah, dan lampu neon yang berkedip di jalanan ibu kota. Aku bukan lahir dari kemiskinan ekstrem, tetapi dari situasi yang jauh lebih menyesakan. Ditinggalkan oleh ayah, lalu dijual oleh pamanku sendiri untuk melunasi utang judi. Di usia 17 tahun, aku tahu apa itu ketakutan, tetapi aku juga belajar apa itu bertahan hidup. Profesi itu, yang orang sebut pelacur, adalah tiketku untuk tetap bernapas. Itu adalah pekerjaan di mana tubuhku menjadi komoditas, dan senyumku adalah topeng yang harus kukenakan di balik pintu kamar hotel yang berbeda-beda. Di malam hari, aku adalah Kinara, nama panggung yang penuh pesona. Aku melayani para pria dengan uang tebal yang mencari pelarian dari kehidupan nyata mereka. Aku mendengarkan keluh kesah mereka, berpura-pura tertarik pada cerita mereka, karena itu adalah bagian dari transaksiku. Di bawah selimut, aku mati rasa. Aku meyakinkan diriku bahwa hanya tubuhku yang ada di sana. Jiwaku sudah lama lari jauh ke kampung halaman yang kurindukan. Aku menghasilkan banyak uang, jumlah yang luar biasa, cukup untuk mengirim adikku sekolah hingga perguruan tinggi dan membelikan ibu sebuah rumah kecil di desa. Aku adalah pahlawan finansial bagi keluargaku, tetapi aku adalah aib bagi diriku sendiri. Di antara tumpukan uang tunai dan perhiasan, aku merasakan kesendirian yang menusuk. Aku tidak punya teman sejati. Aku tidak bisa menjalin hubungan normal. Bagaimana aku bisa meminta seorang pria mencintaiku ketika tubuhku sudah menjadi milik publik? Suatu malam, setelah melayani seorang pria parubaya yang hanya menangis menceritakan istrinya yang sakit, aku duduk sendirian di depan cermin. Wajahku terlihat lelah, bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu banyak berpura-pura. "Sampai kapan, Maya?" tanyaku pada bayanganku. Jawaban itu datang dari dalam. Aku harus keluar, sekarang. Keputusan untuk berhenti jauh lebih sulit daripada keputusan untuk masuk. Mucikariku, seorang wanita tua kejam bernama Mami Rosa, tidak akan melepaskanku dengan mudah. Aku harus mengumpulkan keberanian dan uang dalam jumlah besar untuk membeli kebebasanku dari ikatan utang yang diciptakan Mami Rosa. Setelah 2 tahun yang terasa seperti 2 dekade, aku berhasil. Aku meninggalkan kota itu, membuang semua pakaian seksi dan make-up tebal. Aku mengubah namaku menjadi Nareswari, mencari pekerjaan sebagai pelayan di kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk metropolis. Di sana tidak ada yang tahu masa laluku. Awalnya sulit. Aku tidak terbiasa bekerja dengan upah normal. Setiap kali ada pria yang menatapku, aku langsung defensif, takut tatapan mereka membawa tuntutan yang sama. Aku harus belajar bagaimana tersenyum tulus, bukan senyum transaksi. Di tempat kerja baruku, aku bertemu Pak Handoko, pemilik warung makan tempatku bekerja. Pak Handoko adalah pria tua yang bijaksana. Ia melihat ada yang berbeda denganku, bukan karena aku pernah menjadi Kinara, tetapi karena aku membawa kesedihan yang mendalam di mataku. Suatu sore, aku duduk sendirian di teras warung. Pak Handoko menghampiriku. "Hidup ini seperti sungai, Nares," katanya lembut tanpa menghakimi. "Airnya mengalir. Kalau kamu berhenti mengalir, kamu akan jadi rawa. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Setiap hari, kamu berhak menjadi air yang baru." Kata-kata itu memberiku kekuatan. Aku mulai membuka diri. Aku mulai kuliah malam di jurusan Tata Boga. Aku menemukan gairah baru, memasak. Aku tahu, bekas luka dari masa laluku akan selalu ada. Tapi aku tidak lagi membiarkan bekas luka itu mendefinisikan diriku. Aku belajar menerima masa laluku sebagai bagian dari perjalanan yang mengajarkanku kekuatan. Bertahun-tahun berlalu, aku kini memiliki warung makan kecilku sendiri. Makanan yang kubuat tulus, penuh cinta, dan tidak ada hubungannya dengan transaksi. Terkadang rasa takut muncul. Aku takut jika suatu saat ada pelanggan dari masa laluku yang mengenaliku.
Aku takut jika masa laluku terungkap dan menghancurkan semua yang telah kubangun. Namun aku belajar untuk tidak lari lagi. Aku adalah Nareswari, pemilik warung ini, seorang wanita yang menafkahi dirinya dengan jujur. Aku adalah mantan pelacur. Aku tidak bisa menghapus masa lalu itu, tetapi aku bisa menulis bab baru untuk masa depanku. Bab yang penuh dengan integritas, kerja keras, dan penerimaan diri. Jika dulu aku menjual tubuhku untuk bertahan hidup, sekarang aku menjual masakan lezat, dan yang kuraih adalah kedamaian sejati. Dan bagi diriku sendiri, itu adalah penebusan yang paling manis.